Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Kembali senantiasa marilah kita selalu berserah diri dan bersyukur semata-mata hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah yang senantiasa melihat, mengetahui dan menyaksikan segala bentuk amal perbuatan makhluk ciptaannya, dan Allah yang telah berjanji menyediakan surga bagi orang-orang yang taat dan neraka bagi orang-orang yang ahli maksiat. Karenanya kita berdoa dengan penuh usaha, mudah-mudahan seluruh rangkaian hidup dan kehidupan kita yang cuma sekali dan sebentar dan cuma sekali ini, seluruhnya dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hamba Allah, saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan rahimakumullah. Dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan ini, agar insya Allah kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, karena memang itu adalah dambaan kita seluruh umat. Setidaknya ada 3 komunikasi, ada 3 hubungan, ada 3 yang harus selalu kita jaga dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Adapun yang pertama, hubungan yang harus kita jaga itu adalah hubungan kita kepada Allah, yang kemudian kita sebut dengan istilah sholat. Yang kedua, hubungan kita kepada Rasul, namanya sholawat. Dan hubungan kita kepada antar sesama kita, sesama umat, sesama masyarakat, kemudian kita sebut dan kita kenal dengan istilah silaturahim. Maka manakala 3 hal ini bisa berjalan lurus dan berbanding, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Yang pertama, hubungan kita kepada Allah namanya sholat. Saudaraku seiman dan sekeyakinan rahimakumullah, satu-satunya perintah Allah yang tidak bisa diganti, yang tidak bisa diwakilkan adalah perintah yang langsung dijemput oleh Rasulnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu sholat. Seluruh perintah Allah itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalaulah tidak sanggup dan tidak mampu, bisa diwakilkan, bisa diganti, dan bahkan tidak perlu kita laksanakan. Sebagai contoh, haji hukumnya wajib hanya bagi kalangan tertentu, bagi orang-orang yang mampu saja. Kalau tidak mampu, tidak sanggup, tidak perlu haji, gugur kewajiban. Kemudian zakat hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berzakat, bahkan dalam tataran tertentu boleh menerima zakat. Namun beda halnya dengan sholat. Sholat ini sepanjang dia orang Islam, yang Islam itu sudah akil balik, kemudian dia berakal alias tidak gila, maka perintah sholat itu wajib dia dirikan sepanjang dia masih hidup, sebelum bergorok, sebelum sakratul maut tiba. Tidak sanggup berdiri duduk, tidak sanggup duduk berbaring. Kalaupun berbaring susah, cukup pakai isyarat. Inilah dahsyatnya, pentingnya, hebatnya perintah sholat. Sayangnya hari ini, saat ini, zaman ini masih ada manusia-manusia bodoh, manusia-manusia dungu, manusia-manusia bebal, manusia-manusia yang tidak pandai bersyukur, manusia-manusia yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak mempergunakan otak dan akal pikirannya.
Hai manusia, aku, kau, kita, Allah ciptakan itu sama dari nutfah, setetes air mani, sperma, air yang hina. Dari situ Allah ciptakan kita. Kemudian dipersilakan hidup. Hidup kita ini pun numpang di bumi Allah. Kita berjalan, tanah mutlak miliknya Allah. Makanan yang kita makan rezeki pemberian Allah. Air yang kita minum mutlak miliknya Allah. Udara untuk kita bernapas gratis tanpa bayar, mutlak miliknya Allah. Semua milik Allah. Dan yang kita punya hari ini sebatas titipan. Kalaupun Allah mau mengambil kapanpun, dengan cara apapun, Allah mampu dan bisa mengambilnya. Oleh karenanya kalau semua sudah kita sadar betapa kita seperti itu, kemudian Allah perintahkan kita untuk rukuk dan sujud, ternyata masih ada orang yang tidak mau rukuk dan sujud. Bukankah ini bentuk pembangkangan? Bukankah ini bentuk perlawanan yang nyata kepada Allah Sang Pencipta? Karenanya saudaraku, sholat jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti dirimu dikafani. Sepanjang darah masih mengalir, jantung masih berdetak, darah, nafas masih berhembus, maka sholatlah sebelum disolati. Tidak ada kata terlambat. Demi Allah, andai kita nanti mati tidak jadi bupati, andai kita nanti mati tidak punya mobil, andailah nanti kita mati tidak punya kebun sawit, ataupun kita mati tidak punya harta benda, Allah tidak akan murka. Tapi manakala di antara kita mati tidak membawa amal ibadah, dan kepala amal ibadah itu adalah sholat, disitulah letak murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saudaraku, berapapun hartamu saat ini, apapun pangkatmu yang engkau sandang sekarang ini, engkau tetap dari nutfah, setetes air mani, air hina. Semua itu amanah dan titipan dari Allah. Kalau yang kaya dan berpangkat saja Allah perintahkan sholat dan itu sebatas amanah, apalagi yang melarang. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mediasi hubungan kita kepada Allah namanya sholat. Kalau kita sering bertemu dengan Allah, selalu kita berdialog dengan Allah, insya Allah apapun yang akan kita panjatkan, apapun yang akan kita mintakan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya antara sesama kita? Kalau kita sudah akrab, kalau kita sudah dekat, barangkali apa yang kita butuhkan sepanjang dia punya, kita minta bantu, akan dia bantu. Tapi beda halnya, ketemu tidak pernah, saudara pun tidak, sekampung pun tidak, berjumpa pun tidak pernah, tiba-tiba ujuk-ujuk kita minta, tentu orang ini tidak akan mau memberi apa yang kita minta. Maka oleh karenanya saudaraku seiman keyakinan, tidak ada alasan. Sholatlah dan sholatlah. Yang kedua, hubungan kita kepada Rasul namanya sholat, namanya sholawat. Bersolawat kepada Rasul adalah perintah Allah. Dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada para nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi. Ini adalah fi'il amar. Ini adalah kata perintah. Shollu 'alaihi, maka berselawatlah engkau kepada para nabi tersebut. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, aku akan bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, aku akan bersalawat kepadanya 100 kali. Dan barang siapa yang bersalawat 100 kali kepada kata Rasul, maka orang yang bersalawat 100 kali itu Allah akan cabut sifat-sifat munafik yang ada pada diri orang tersebut. Rasa-rasanya dan mungkin kita rasa, jangan-jangan Republik Indonesia yang konon kabar katanya mayoritas muslim ini, muslimnya itu lebih banyak kelompok-kelompok munafik. Apa itu cirinya? Munafik itu kalau diberi amanah dia khianati, kalau berjanji diingkari, kalau berbicara dia dusta. Maka oleh karena itu sekali lagi, jangan-jangan pemangku kebijakan di negeri yang dulu dicita-citakan oleh para pahlawan-pahlawan kita,
agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur rakyatnya dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Barangkali mungkin bisa jadi sebahagian di antara pemangku-pemangku itu bisa jadi ada juga yang termasuk kelompok orang-orang yang munafik. Maka oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk menghilangkan sifat munafik tersebut, salah satu cara dan medianya adalah perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, hubungan kita terhadap sesama kita, antar rakyat, antar umat kita ini lewat silaturahim, menyambung tali kasih sayang di antara kita. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teguran bahkan ancaman. Kelak di hari kiamat ada dua kelompok manusia, ada dua golongan manusia yang tidak akan ditegur oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, tidak dihiraukan oleh Allah. Yang pertama yaitu orang yang memutuskan silaturahim, dan yang kedua orang yang jahat terhadap tetangganya. Dalam kaitan ini, saat ini, hari ini, kita sedang dihadapkan dan bahkan kita terkadang dihadap-hadapkan dengan persoalan yang barangkali sudah sering kita jumpai dan kita temui. Saat ini kita sedang euforia untuk memilih calon-calon pemimpin kita. Maka oleh karena itu, yang pertama selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Pemimpin yang takut kepadamu insya Allah tidak akan korupsi, tidak akan makan duit rakyat, tidak akan mengkorup yang bukan miliknya. Amanah akan ia jalankan sebaik-baiknya. Karena pemimpin itu takut kepadamu ya Allah, dan dia sayang kepada kami. Inilah doa kita bersama. Panjatkan kepada Allah mudah-mudahan Kabupaten Bengkalis, salah satu kabupaten terkaya di Republik Indonesia ini yang APBD-nya hampir 4 triliun ini, kita berdoa dan bermohon kepada Allah dalam hitungan hari. Mudah-mudahan Allah kirimkan kepada kita pemimpin yang takut kepadanya dan sayang kepada kita, siapapun mereka. Karena mereka itu berpotensi takut kepada Allah dan sayang kepada kami. Namun mereka juga berpotensi dusta kepada Allah dan berkhianat kepada kita. Maka dalam konteks ini kita dihadap-hadapkan dengan pilihan-pilihan yang berbeda. Beda boleh, kelahi jangan. Jangan gara-gara beda pilihan kemudian kita putus silaturahim. Sebab gara-gara itu nanti Allah murka kepada kita. Pilihan silakan berbeda, tapi silaturahim tetap dijaga. Kita ini umat, kita ini rakyat, kita ini orang-orang kecil, kadang-kadang seperti daun kering, mudah dikumpulkan namun tidak bisa diikat untuk disatukan, tetapi mudah disulut dan dibakar. Inilah nasib kita. Mudah dikumpulkan, susah untuk diikat, dipersatukan, namun mudah disulut untuk dibakar. Maka oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita ingin selamat di dunia, apatah lagi selamat di akhirat, maka rajut, jalin dan jaga silaturahim antar kita sebagai umat, antar kita sebagai rakyat. Mudah-mudahan kita istiqomah senantiasa mendirikan sholat, mulut kita senantiasa basah dengan sholawat, hidup dan kehidupan kita senantiasa menjaga silaturahim antara kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.